tiga kompetensi pada coaching ini, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Saya ingin fokus kepada memberikan pertanyaan berbobot. Baik Pak, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan hari ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Betul kan? Nah, dari kompetensi tersebut, bagaimana Pak yang ingin saya amati? Ibu bisa mengamati dari cara saya dalam memberikan pertanyaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan saya apakah itu penting dan mendasar untuk ditanyakan, ya, kira-kira seperti itulah. Dan itu ibu bisa memberikan catatan atau memberikan penilaian dari rubrik yang sudah saya buat. Baik Bapak, terima kasih atas paparannya. Nah, tadi Bapak bilang bisa dari rubrik penilaian ya Pak. Ya. Terus bagaimana ya Pak untuk rubrik penilaian itu? Bapak kompetensi yang ingin dikembangkan ini bagaimana cara penilaian Bapak? Ibu bisa menilai saya dengan memberikan angka dari penilaian tersebut, ya, dengan rentang mungkin 1 sampai 10, dan lebih bagus lagi kalau kampanye ada saran, catatan saran yang tentunya sangat berguna bagi saya untuk memperbaiki cara saya untuk mengcoach atau coaching saya. Baik Bapak, luar biasa. Saya sudah apakah Bapak sudah tahu alurnya? Saya sudah mengetahuinya dengan alur cetak. Luar biasa sekali Bapak sudah tahu alurnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, harapan Bapak melakukan coaching ini, harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik dan bisa menggali solusi dari coach saya yang saya yakin mereka punya kompetensi untuk menemukan solusi. Jadi saya ingin memiliki kemahiran dalam menggali coach saya agar mereka mahir dalam menemukan solusi dari masalah. Dan tentu saja dengan alur yang sudah baiklah dari kita saya jelaskan. Semoga harapan Bapak nanti dapat terwujud ya Pak. Sekarang saya persilakan Bapak untuk melakukan kegiatan yang berikut. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Jana, selamat pagi. Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Oh ini begini Pak, kalau Bapak tidak sibuk, saya ingin berbincang dengan Bapak. Baik, sangat bisa. Kira-kira apa yang mau diceritakan? Mungkin ada sesuatu masalah yang dihadapi atau apapun ya. Betul Pak. Jadi salah satu siswa kelas 1 dia itu sering lupa membawa barang-barang setelah pembelajaran olahraga. Jadi sering Pak lupa itu. Nah kemudian karena tidak mengganti baju setelah pulang berolahraga kan dia itu merasa apa ya kepanasan, menjadi kurang nyaman. Itu permasalahannya dia itu merasa kurang nyaman dan tidak fokus jadinya Pak pembelajaran setelah dia olahraga tadi. Itu mempengaruhinya itu bagaimana? Kira-kira kalau detailnya bisa mempengaruhi suasana belajarnya seperti apa? Ya, jadi kalau menurut penglihatan atau pengamatan saya mengganggunya itu dia merasa kurang fokus dan dia ingin cepat istirahat gitu Pak. Dia merasa kurang nyaman ya Pak karena olahraga itu kan berkeringat. Jadi seharusnya yang mengganti baju seragam hari Selasa yang selanjutnya itu, tapi dia karena lupa membawa, maka dia tetap pakai baju olahraga tadi Pak. Oh, Iya. berarti idealnya atau aturannya memang
ibu tahu penyebabnya itu apa, jadi mereka itu tidak mau mengganti atau malas? Kalau menurut saya sih alasan yang utama dia tidak membawa baju ya Pak, tidak membawa baju ganti. Nah, kayaknya dia juga terburu-buru Pak, karena dia merasa mungkin itu tuh nggak terlalu penting gitu ya untuk membawa baju ganti di hari itu. Padahal mungkin dia sudah tahu bahwa hari itu ada pelajaran olahraga. Mungkin dia belum terbiasa berdiri seperti itu Pak. Jadi kalau dilihat ya berarti itu sudah kebiasaan ya. Ya, jadi sudah beberapa kali. Sedangkan teman-teman yang lain kan temannya itu sudah ingat, oh hari Selasa kan di olahraga. Berarti setelah itu dia membawa baju ganti. Sudah terjadwal seharusnya mereka. Iya, kan sudah jadwal olahraga itu kan sudah terjadwal, nggak ada yang berubah. Kalau dari ibu sendiri, kira-kira adakah yang bisa dilakukan untuk mengubah kebiasaan mereka agar mereka tuh lebih disiplin lah dalam hal seragam sekolah? Saya berpikir sih untuk yang pertama mengingatkan dia sebelum olahraga ya, pas sebelum jadwal selanjutnya mungkin. Kemudian saya juga berpikir kalau saya akan mengingatkan di grup WA kelas kalau besok itu ada pembelajaran olahraga dan harus membawa baju ganti setelahnya. Tapi saya juga khawatir Pak, kalau misalkan saya selalu mengingatkan, saya khawatirnya dia akan ketergantungan dengan saya, karena kan itu saya yang selalu mengingatkan. Itu kira-kira adakah solusi praktisnya, tipsnya solusi praktisnya itu bagaimana? Kalau menurut saya sih, supaya dia juga tidak ketergantungan dengan saya akan mencoba ngomong dulu deh Pak sama dia secara personal kan. Jadi saya akan mengingatkan kembali, kemudian bertanya kepada dia, kamu merasa nyaman tidak kalau setelah olahraga bajunya itu saja? Membuat dia sadar dulu gitu. Nah, kemudian kalau dia sudah merasa sadar dan merasa oh iya ya ini merupakan saya tidak nyaman setelah olahraga tapi tidak memakai baju, artinya kan mungkin dia akan berpikir oh harusnya saya harus membawa baju setelahnya. Dan saya berpikir kalau mengingatkan dia untuk mempunyai catatan tersendiri lah, membuat pengingat ya, setiap hari Selasa itu olahraga berarti dia harus membawa baju ganti. Mungkin saya akan meminta dia mengingatnya itu di buku catatan atau buku, biasanya kan kalau anak-anak cewek itu punya buku kecil ya, catatan gitu ya Pak, atau bisa juga menuliskannya di sticky note yang mungkin bisa ditempelkan di kamarnya. Selain saya mengingatkan kalau jadwal olahraga minggu depannya itu harus membawa baju, seperti itu Pak. Itu sangat bagus sekali saya kira, karena sumbernya itu kalau saya amati itu lebih membagikan kesadaran dan tanggung jawab pribadi ya. Ya supaya dia tidak tergantung dengan saya juga kan Pak ya. Ide yang sangat bagus ya, mengajak dia refleksi tentang perasaannya dan membantu dia memahami dampaknya tidak membawa baju ganti. Kemudian bagaimana jika dia juga dilibatkan untuk membuat pertanyaan itu sendiri ya? Ya bisa. Jadi setelah saya ngobrol dengan dia, berbicara dengan dia tadi, kita akan sama-sama membuat pengingat atau catatan, dan mungkin nanti dia bisa tempelkan di dinding kamarnya atau di lemarinya, mungkin di kaca dia, jadi kan supaya lebih gampang terlihat ya. Kalau dari proses solusinya yang mana yang lebih dulu ya efektif? Oke, yang efektif mungkin kalau menurut saya akan mencoba berbicara dengan dia yang refleksi tadi. Untuk selanjutnya saya sama-sama membuat pengingat catatan, dan kemudian saya juga akan mengingatkan di grup kelas. Iya, betul, bagus. Kapan ibu berencana memulai percakapan itu dengan siswa? Saya akan mencoba memulainya minggu depan sebelum jadwal olahraga selanjutnya. Luar biasa, saya yakin percakapan ini bisa menjadi langkah penting untuk membantu
yang saya pelajari kemudian saya praktekkan. Tentu saja itu menambah kemahiran saya dalam meng-coach atau coaching, dan mungkin hal baru yang sangat luar biasa ya yang saya rasakan. Saya mampu untuk menggali potensi dari coach saya agar dia menemukan solusinya sendiri. Baik Bapak, luar biasa sekali. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Silakan. Baik Bapak, dari hasil pengamatan saya tadi, Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Mardiana, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling sambung menyambung sehingga dapat menggali ide-ide dari Koci untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Dan juga Bapak sudah melakukan coaching ini dan berperan sebagai coach sudah menggunakan alur kota, sehingga pokok permasalahan yang diangkat pada kegiatan coaching ini tidak keluar dari jalur. Terima kasih.